Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Channel Zero season keempat berjudul The Dream Door. Walau ini season keempat, tapi kamu nggak perlu nonton season sebelumnya dulu. Karena setiap seasonnya menceritakan cerita yang berbeda. Di season keempat ini berjudul The Dream Door. Menceritakan seorang perempuan yang memiliki teman imajinasi bernama Pretzel Jack. Namun saat dewasa, teman imajinasi ini menjadi nyata namun ia muncul untuk memenuhi mimpinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di sebuah rumah yang baru diisi pasangan baru. Si suami bernama Tom dan rumah ini adalah rumah masa kecilnya. Dan ada juga perempuan bernama Jill yang merupakan istri Tom yang juga berasal dari wilayah ini. Tom dan Jill berteman lama sejak kecil, namun Jill pergi sebelum akhirnya kembali ke kota ini. Is that the basement? Mereka mendengar suara di basement dan pergi memeriksanya. Di basement dipenuhi barang-barang milik orang tua Tom. Di sana ada banyak benda seperti foto kecil Tom dan Jill saat mereka masih SD. Sejauh ini tak ada yang aneh sampai seekor anjing muncul. Tentu mereka bingung kenapa bisa ada anjing di basement. Jill sangat menyukai anjing ini sehingga mereka meninggalkan basement. Walau di basement ini banyak benda, namun masih ada space kosong seperti dinding ini. Keesokan harinya mereka memutuskan untuk mengadopsi anjing ini. Mereka menghabiskan hari ini untuk merenovasi rumah mereka. Tom melakukan renovasi besar sementara Jill berkebun di luar. Di sana, Jill bertemu tetangganya seorang pria bernama Ian. Di malam hari, Jill dan Tom mengundang teman mereka untuk makan malam. She used to draw these stories, like these made-up characters or whatnot. Dari pembicaraan mereka, Tom menjelaskan kalau saat kecil Jill sering menggambar. Yang digambar adalah seorang badut bernama Pretzel Jack. Jill sering menggambar Pretzel Jack, namun tentunya ini sudah sangat lama. Keesokan harinya saat berbelanja kebutuhan renovasi, Jill melihat Tom berdebat dengan seorang perempuan. Walau penasaran, namun Jill tidak menanyakannya di sana. Saat mereka ke rumah, Jill menerima surat dari ayahnya. Ia tidak ingin membacanya dan memilih merobeknya. Who was that woman? Jill bertanya siapa perempuan yang berdebat dengan Tom di toko. Tom menjawab ia adalah mantan kliennya saat merenovasi rumahnya. Did you sleep with her or something? Jill tidak percaya dan bertanya apa Tom berselingkuh dengannya. Tom menjawab dengan berkata kalau ia bukan ayah Jill. Jill membenci ayahnya karena ayahnya berselingkuh dan karena itulah ia menjadi curigaan. Namun Jill memilih untuk mempercayai Tom. Keesokan harinya Tom memanggil Jill ke basement. Picture the far wall down here. Okay. Namun sebelum turun, Tom bertanya apa kemarin Jill melihat pintu di basement. Tentu Jill membantahnya, namun saat ke basement mereka bisa menemukan sebuah pintu biru yang sebelumnya tidak ada. I don't get it. I don't remember any door here. Tentu mereka bingung apalagi Tom tinggal di sini saat kecil dan tidak pernah mengingat ada pintu di basement. Pintu ini juga tak bisa dibuka namun juga tidak memiliki lubang kunci. My mom's never seen this door either. Tom bertanya pada ibunya namun ibunya juga tidak tahu tentang pintu ini. Tom memanggil temannya yang bernama Jason. Jason mencoba membuka pintu ini sekuat yang ia bisa namun pintu ini tak bergerak sedikit pun. Did your dad build that door in that wall in your basement? Do you believe that? Walau pintu ini aneh, namun mereka juga penasaran dengan ada apa di baliknya. Jason dan Tom bergantian menghancurkan pintu ini, namun pintu ini terlalu kuat. Namun Jason tak menyerah dan membawa shotgun. Jill pikir ini ide buruk, namun mereka sangat penasaran ada apa di balik pintu ini. Jason menembak pintu berkali-kali, namun anehnya lampu berkedap-kedip kemudian listrik rumah mati. Walau menakutkan, namun setidaknya mereka berhasil menghancurkan pintu. Jill mengintip dari lubang pintu, namun yang ia lihat hanyalah kegelapan. Saat pintu dibuka, mereka bisa melihat tangga yang mengarah ke bawah.
Tangga ini cukup dalam dan di dasarnya mereka kembali melihat pintu yang sama namun dengan gambar tangan. Pintu ini juga tidak bisa dibuka. No, Jason, do not fire that thing down here. Jason ingin menembaknya, namun kali ini Tom dan Jill melarangnya. Tom pikir mereka berjalan cukup jauh yang sepertinya di atas mereka adalah rumah tetangga mereka. Hey, what's up, man? Sorry if we're waking up or anything. Hi. Mereka pergi ke rumah Ian meminta izin untuk melihat basementnya. Ia menunjukkannya, namun selain dijadikan gudang, tempat ini tidak memiliki pintu seperti di basement Jill. Keesokan harinya, Jill menyewa lockpicker namun ia juga tidak bisa membuka pintu. Jason bahkan kembali menembak pintu ini, namun anehnya pintu kali ini bulletproof. Segala cara sudah dilakukan, namun tak ada satupun cara yang berhasil membuka pintu misterius ini. Keesokan harinya, Jill menemui psikolog untuk melakukan terapi. There's something else. Jill memberitahu kegelisahannya seperti Tom yang menelepon seseorang diam-diam dan juga berdebat dengan perempuan asing. Jill tidak nyaman karena apa yang ayahnya lakukan pada ibunya. Pembicaraannya dengan psikolog tidak mengarah kemanapun selain Jill memiliki trust issue. Saat Jill pulang di saat yang sama, Tom akan pergi ke rumah Jason. Where are you going? I gotta run by Jason's real quick. Jill tidak mempercayainya sehingga ia mengikuti Tom. Tom berbohong, ia tidak pergi ke rumah Jason tapi seorang perempuan. Melihat ini, Jill lebih memilih untuk pulang. Jill mendengar suara di basement sehingga ia pergi memeriksanya. Jill menuruni tangga di balik pintu biru pertama. Jill menyentuh gambar tangan di pintu dan ia bisa mendengar suara kunci yang dibuka. Kini Jill bisa membuka pintu yang menunjukkan sebuah ruangan yang gelap. Di ruangan itu ia melihat seseorang berpakaian merah. Orang itu adalah Pretzel Jack yang sering Jill gambar namun ia pergi tanpa melakukan apa-apa pada Jill. Jill melapor polisi kalau ada penyusup di rumahnya. Polisi datang namun tentunya mereka tidak bisa menemukan Pretzel Jack. Jill melihat Ian yang memperhatikannya. You mind if I ask you a question? Ia bertanya apa Jill percaya pada sesuatu yang supernatural. Jill tidak mempercayainya sehingga Ian meninggalkannya. Keesokan harinya, saat sendiri, Jill sedang memeriksa buku catatan perusahaan Tom. Jill mengingat tentang Sarah dan ia bisa menemukan nomornya di daftar pelanggan Tom. Jill menelpon Sarah dan mengenalkan ia adalah istri Tom, namun Sarah meminta Jill beritahu Tom untuk tidak menemuinya lagi. Saat malam tiba, Tom pulang dan Jill sudah menunggunya. You called her 5 times in 3 days. I'm not pursuing her. Jill bertanya tentang Sarah karena Tom menelepon Sarah 5 kali dalam 3 hari. Tom tidak ingin menjawabnya dan malah pergi lagi keluar. Tak mendapatkan jawaban dari Tom, Jill memilih pergi ke rumah Jason. Is he cheating on me? No. Jason adalah sahabat Tom dan bertanya apa menurutnya Tom berselingkuh. Jason membantahnya namun Jill tidak mempercayainya. Jason malah membandingkan Tom dengan ayah Jill yang berselingkuh. Hal ini membuat Jill marah sehingga mereka berdebat. Bahkan Jason pikir kalau Tom terlalu baik untuk Jill. Di saat yang sama, Pretzel Jack muncul kemudian menyerang Jason dengan brutal. Pretzel Jack menusuk Jason berkali-kali hingga mati sementara Jill terlalu shock untuk melakukan apa-apa. Setelah membunuh Jason, Pretzel Jack malah atraksi di depan Jill membuatnya semakin ketakutan. Namun dia tidak melakukan apa-apa pada Jill kemudian pergi. Tentu Jill melaporkan ini pada polisi. Kepolisian meminta keterangan Jill. Tentu aneh Jill ada bersama pembunuh Jason namun ia tidak disentuh sedikit pun. Jill pun tak mengerti kenapa namun kenyataannya memanglah seperti itu. Jill pergi ke basement dan ia menyadari kalau Pretzel Jack adalah badut yang sering ia gambar saat ia kecil. Saat Jill keluar, Ian menemuinya. I can't imagine seeing something like that. Ia menanyakan kabar Jill karena tentunya Jill baru mengalami hal yang sangat menakutkan. Tak lama kemudian Tom muncul dan Ian memilih untuk menyelesaikan pembicaraan mereka.
Jill bertanya apa Tom mempercayai sesuatu yang supernatural, namun ia membantahnya. Keesokan harinya, Jill memutuskan ke rumah lamanya yang kini sudah ditinggali orang lain. You lived here. I met you when you were this high. Keluarga Jill lumayan dikenal di lingkungan ini sehingga Jill mudah dikenali. Alasan Jill kesini adalah untuk melihat kamar lamanya. Saat pemilik rumah meninggalkan Jill, ia menyelinap ke kamar lamanya. Di ingatan Jill, ia merasa ada pintu di dalam lemari, namun saat diperiksa tidak ada pintu di sana. Jill pergi, namun ia menunggu di depan rumah. Saat pemilik rumah pergi, Jill menyelinap masuk ke rumah lamanya. Ia membongkar dinding lemari dan benar saja ia menemukan pintu biru dengan gambar telapak tangan yang lebih kecil. Di dalamnya yang ia temukan adalah mayat Pretzel Jack yang sudah mengering. Di tempat lain, Tom pergi ke sebuah taman. Ia memberi sebuah mainan pada seorang anak kecil. Anak ini adalah anak Sarah dan ia tahu kalau Tom memberikan mainan ini pada anaknya diam-diam. Sepertinya Tom dan Sarah memang memiliki sebuah hubungan. Sementara itu, Jill kembali berbicara dengan psikolog tentang masa kecilnya. Saat Jill kecil, ayahnya ketahuan berselingkuh dan saat itulah ia mulai sering menggambar Pretzel Jack. He came out of a door in the back of my closet, not in my imagination. Ia mengingat Pretzel Jack namun hanya sebatas teman imajinasinya. Namun dengan kejadian belakangan ini, Jill menyadari kalau Pretzel Jack lebih dari sekedar teman imajinasi. When your father left, this figure became real. Namun tentu seorang psikolog tidak mempercayai hal supernatural. Ia pikir Pretzel Jack adalah bentuk dari trauma Jill oleh kelakuan ayahnya. Jill pikir psikolog ini tidak mendengarkan perkataannya dan membuatnya marah. Di saat yang sama, listrik juga berkedap-kedip sebelum Jill pergi. Jill pulang dan melihat Ian yang juga sedang di luar. Jill ingin berbicara dengan Ian karena sepertinya hanya Ian yang mungkin mempercayainya. Does that maybe have something to do with your door situation? Ian bertanya apa masalah Jill berhubungan dengan pintu di basementnya. Jill menjelaskan tentang Pretzel Jack yang ia gambar saat kecil namun kini menjadi kenyataan. Dan Pretzel Jack lah yang membunuh Jason. Somehow I think I created him or invited him. Jill merasa ia yang mungkin menciptakan atau mengundang Pretzel Jack. Ian bertanya jika Pretzel Jack adalah ciptaan Jill, lantas kenapa ia menyerang Jason. Jill sendiri tidak tahu, namun mungkin karena ia berdebat dengan Jason di malam itu. Ian pikir Jill marah pada Jason dan karena itulah Pretzel Jack membunuhnya. Artinya Pretzel Jack tidak berbahaya bagi Jill dan malah seperti pelindung baginya. Mendengar ini, Jill mengingat terapisnya karena ia adalah orang terakhir yang ia marahi. Are you okay? Jill dan Ian pergi ke tempat terapi dan untungnya saat ini ia baik-baik saja. Di tempat lain, Tom kembali menemui perempuan yang ia temui diam-diam. I don't think what Sarah is doing to you is right. Dari pembicaraan mereka, sepertinya anak Sarah memanglah anak Tom. Perempuan ini bernama Vanessa dan merupakan seorang terapis. Tom kesini untuk menenangkan diri saat ia merasa gelisah. Terapinya adalah Tom berendam di sebuah kolam kecil untuk menenangkan diri. Sementara itu, Ian dan Jill juga sudah pulang. Ian bercerita kalau ia juga anak tunggal seperti Jill. Saat kecil, Ian juga memiliki teman imajinasi yang ia beri nama Tallboy. Ian bertanya apa Jill sering bertengkar dengan Tom. Jill mengiyakannya karena normal bagi pasangan suami istri untuk bertengkar. Someone told you about my dad. Ian bukan orang lokal namun ia tahu cerita tentang ayah Jill. Ternyata ayah Jill tak hanya berselingkuh, namun ia memiliki satu keluarga lain rahasia selain keluarganya. Karena itulah cerita perselingkuhan ini sangat terkenal. Jill tidak ingin membicarakan ayahnya lagi sehingga ia pergi. Saat menggunakan laptop, Jill menerima pesan suara Sarah untuk Tom yang berkata untuk menjauhi anaknya. Mendengar ini membuat Jill yakin kalau Tom berselingkuh dan membuatnya marah. Listrik kelap-kelip yang sepertinya pertanda saat Jill marah. Kembali ke tempat Vanessa. Vanessa mendengar suara sehingga ia memeriksanya. Yang ia temukan adalah Pretzel Jack. Vanessa menjadi waspada dan memegang sebuah pistol.
Ia menembaki Pretzel Jack berkali-kali namun tak mempan. Vanessa bukanlah target utama Pretzel Jack. Target kemarahan Jill adalah Tom sehingga ia kesini untuk membunuhnya. Pretzel Jack mencoba membunuh Tom dengan menenggelamkannya di kolam. Untungnya Tom berhasil melawan dan melarikan diri. Pretzel Jack tak menyerah, ia masih mencoba membunuh Tom. Namun untungnya Vanessa yang masih hidup menembak Pretzel Jack membuatnya melepaskan Tom. Tom melarikan diri namun tembakan ini tidak membunuh Pretzel Jack. Pretzel Jack mengejar Tom namun ia terlambat karena Tom sempat menggunakan mobil. Namun saat Tom mundur, ia mengalami tabrakan kemudian Pretzel Jack melepaskannya. Waktu berlalu, Jill diberitahu tentang Tom yang dirawat di rumah sakit. Jill mendengar suara di bawah dan memeriksanya. Yang ia temukan adalah Ian yang sedang mengembalikan anjing Jill. Melihat Ian, Jill meminta Ian menemaninya ke rumah sakit. Setelah sampai, Tom meminta Ian pergi. Tom ini aneh, dia selingkuh tapi dia juga cemburuan. Ian menurut sehingga ia keluar kamar. Tom menjelaskan kalau ia ke tempat Vanessa untuk melakukan terapi. Jill bertanya kenapa Tom perlu terapi, namun Tom si kampret masih tidak mau memberitahunya. Tak lama kemudian detektif datang untuk memeriksa. Dari rekaman CCTV terlihat Pretzel Jack yang mencoba membunuh Tom. Detektif pikir target utamanya adalah Tom sehingga mereka mencari alasannya. Detektif menjelaskan ternyata Vanessa adalah seorang dula atau semacam bidan namun private. Tom menjelaskan kalau Pretzel Jack seperti karakter yang sering Jill gambar saat masih kecil. Tom tak terluka parah sehingga mereka sudah bisa pulang. Jill menunjukkan gambar Pretzel Jack yang ia gambar pada Tom. Jill menggambarnya untuk melindunginya saat masih kecil dari hal-hal yang buruk. Saat ayah Jill pergi, saat itulah Pretzel Jack menjadi nyata. Tentu Tom tidak mempercayainya. Jill menunjukkan mayat Pretzel Jack yang ia ambil di rumah lamanya. Walau sudah ditunjukkan ini, Tom masih tidak mempercayainya. Alasan Pretzel Jack ingin membunuh Tom adalah karena Jill marah pada Tom. Why didn't you tell me about the kid? Jill bertanya apakah anak Sarah adalah anaknya. Tom mengaku kalau ia dan Sarah memang berselingkuh dan anak Sarah adalah anaknya. Sarah sudah menikah sehingga ia tidak ingin Tom mendekatinya. Tom si kampret masih berpikir walau ia sudah mengacau tapi ia tidak seperti ayah Jill. Tom sudah mengakhiri hubungannya dengan Sarah dan ia ingin serius dengan Jill. Mereka pikir mereka harus pergi ke terapi untuk menyelesaikan masalah ini. Jill sangat marah dan Pretzel Jack sudah on the way untuk membunuh Tom namun lagi-lagi ia terlambat. Tom dan Jill pergi menemui psikolog. Tom ingin memperbaiki hubungannya dengan Jill. Namun terapis ini tidak mendengarkan cerita Jill seperti bagaimana Tom selingkuh atau Pretzel Jack yang nyata. Jill merasa Tom dan psikolog ini tidak mempercayainya. Jill sangat marah pada psikolog dan lampu mulai kelap-kelip dan ada suara aneh. No, don't. Whoa. Jill pikir Pretzel Jack akan muncul menyerang psikolog. Ia masih tidak mempercayainya dan memeriksa sumber suara itu dan yang ia lihat adalah OB yang sedang bersih-bersih. Namun tak lama kemudian dari jendela Pretzel Jack muncul sambil freestyle. Melihat ini tak membuat psikolog mempercayai Jill. Psikolog ini malah berpikir ia bisa memperbaiki Pretzel Jack namun yang ada ia malah dibunuh. Jill dan Tom melarikan diri dan di saat yang sama Ian muncul membantu mereka. Pretzel Jack mengejar yang sepertinya target selanjutnya adalah Tom. Ian mengajak Jill dan Tom ke rumahnya namun Tom si kampret tidak ingin Jill dekat-dekat dengan Ian. You made him real. Ian berkata kalau Jill spesial dan Ian sama sepertinya. Ian menjelaskan kalau semua orang memiliki masalah emosional. Namun Ian dan Jill bisa membuat emosi itu menjadi nyata. Tentu Tom bahkan Jill tidak mempercayainya. Ian mengetahui Jill memiliki kemampuan ini karena ia bisa merasakannya. Jill bertanya jika itu benar lantas bagaimana cara membunuh Pretzel Jack. Ian menjawab walau misal Pretzel Jack dibunuh namun ia akan terus bangkit selama Jill merasakan amarah. Cara untuk membuatnya aman adalah dengan mengontrol Pretzel Jack. Karena pada dasarnya Pretzel Jack muncul untuk melindungi Jill. Name an animal. Something small and light. A werewolf.
Tom masih tidak mempercayainya. Ian meminta mereka menyebutkan seekor hewan. Jill menyebut kucing, kemudian Ian tidur lalu kejang-kejang. Namun tak lama kemudian sebuah pintu muncul di dinding kamar. Saat ia membukanya, yang muncul adalah seekor kucing. Tentu melihat ini sulit bagi Tom dan Jill untuk tidak mempercayai Ian. Tom penasaran dan mengintip pintu, namun yang ia lihat hanyalah kegelapan. Kini yang harus dibahas adalah bagaimana menghentikan Pretzel Jack. Ian pikir sebaiknya mereka menjebak Pretzel Jack. Mereka pergi ke ruang rahasia di basement. Tentu untuk memancing Pretzel Jack, Jill harus merasakan amarah. Yang paling gampang mengarahkan amarah itu pada Tom si tukang selingkuh. Tom menjelaskan ia sedang merenovasi rumah Sarah. Tom tahu kalau Sarah tidak bahagia dengan pernikahannya sehingga mereka berselingkuh. Artinya perselingkuhan ini tidak direncanakan. Anak Sarah adalah anak Tom. Tom ingin menjadi ayah untuk anak Sarah, namun Sarah menolaknya. Hal ini cukup untuk kembali membangkitkan Pretzel Jack. Pertengkaran Tom dan Jill memanas sehingga Tom memilih untuk pergi. Saat akan pergi, Pretzel Jack sudah muncul di hadapan Tom. Hello, who is this? Hello? Di saat yang sama, Jill menerima telepon dari ayahnya yang ingin berbicara. Namun karena sinyal di sana jelek, teleponnya terputus. Sementara itu, Pretzel Jack mengabaikan Tom dan langsung menemui Jill. Saat ini, Jill sedang tidak marah pada siapapun. Pretzel Jack kembali freestyle di depan Jill untuk menghiburnya. Jill sadar kalau Pretzel Jack tidak pernah berniat menyakitinya, sehingga Jill memeluknya dan menerima keberadaan Pretzel Jack. Setelah memiliki kontrol penuh atas Pretzel Jack, Jill ingin membuatnya kembali tidur. Di saat yang sama, Sarah datang dan Tom menemuinya. Tak lama kemudian, Jill dan Ian juga ke atas. Jill melihat Tom dan Sarah di luar dan hal ini memancing amarah Jill. Dengan cepat Ian menahan pintu basement karena Pretzel Jack kembali bangkit atas amarah Jill. Pretzel Jack berhasil mencari jalan keluar lain. Ia menyerang Sarah, kemudian Tom dan Sarah melarikan diri sementara Pretzel Jack mengejarnya. Tom dan Sarah bersembunyi di sebuah bangunan. Tom dan Sarah berdebat tentang anak mereka. I got the test done and I got the results back and that's why I came to your house today. Namun Sarah memberitahu kalau anaknya bukanlah anak Tom. Saat berselingkuh dengan Tom, Sarah menyadari kalau ia tidak ingin kehilangan pernikahannya. Sarah memperbaiki hubungannya dengan suaminya dan ayah dari anaknya adalah suaminya. Tak lama kemudian Pretzel Jack muncul sementara Sarah dan Tom hanya bisa bersembunyi. Sarah berlindung di tempat yang aman, kemudian Tom pergi memancing Pretzel Jack. Tom pergi ke ruangan lain dan berhasil membuat Pretzel Jack mengejarnya. Kini Tom berada di kolam renang dan terjebak tanpa jalan keluar. Tom diserang dengan cara ditenggelamkan. Di saat yang sama, Jill dan Ian sampai karena Jill bisa merasakan di mana Pretzel Jack berada. Pretzel Jack mencoba menenggelamkan Tom. Ian ingin Jill menyelamatkan Tom dengan membunuh Pretzel Jack. Ian mengajari Jill cara untuk menghancurkan Pretzel Jack. Jill berhasil melakukannya tepat waktu. Pretzel Jack melepaskan Tom dan menenggelamkan diri. Dengan bantuan Ian, Jill berhasil menghancurkan Pretzel Jack dengan meledakannya. Mungkin sekarang kalian pikir kenapa gak dari tadi aja gini. Ini hanya solusi sementara karena jika Jill marah lagi, maka Pretzel Jack akan kembali hidup. Butuh tenaga banyak untuk menghancurkan Pretzel Jack hingga Jill kelelahan bahkan dari telinganya mengeluarkan darah. Kemudian mereka membawa Sarah ke rumah sakit karena kakinya terluka. Sarah ingin berbicara berdua dengan Jill. Sarah memberitahu kebenaran tentang anaknya yang bukan anak Tom. Namun hal ini tak merubah fakta kalau Tom berselingkuh. Sarah memberi saran Jill kalau pernikahan bisa mendapatkan ujian yang sangat berat seperti ini. Jill bisa memilih memperbaiki hubungannya dengan Tom atau tidak. Saat keluar ruangan yang ia lihat hanya Ian. Jill mengajak Ian untuk mengantarnya pergi dari sini. Saat di tengah perjalanan, Jill ingin berhenti. Ada sebuah billboard menggambarkan ayah Jill. Ayah Jill dulunya adalah pengembang yang mengembangkan lingkungan ini yang artinya ia adalah orang kaya. Jill meminta Ian untuk mengajarinya cara mengontrol kemampuannya. Namun Jill tidak ingin pulang sehingga Ian akan membawanya ke summer home miliknya. Mereka bisa menggunakannya untuk berlindung. Karena Jill terlalu lelah untuk melakukan apa-apa malam ini, sehingga sekarang yang akan Jill lakukan adalah tidur. Di saat yang sama, Ian melihat ponsel Jill yang menyala.
Saat diperiksa, banyak pesan dari ayah Jill yang mengajaknya bertemu di sebuah motel. Di tempat lain, Tom juga menerima pesan suara dari ayah Jill yang ingin memberitahukan sesuatu yang penting pada Jill. Ayah Jill memberitahu di mana saat ini ia tinggal. Sementara itu, ayah Jill yang bernama Bill menunggu di motel. Not the kid you were expecting, Dad? Ia menerima tamu, namun orang itu adalah Ian. Ingat, Bill memiliki keluarga lain selain keluarga Jill. Dan ternyata Ian adalah anak Bill yang artinya Jill dan Ian adalah saudara tiri. Namun Ian juga sangat membenci Bill. Bill tahu dari kecil Ian adalah seorang psikopat dan ia ingin Ian menjauhi Jill. Ian mengarahkan amarahnya pada Bill untuk memunculkan Pretzel Jack versinya. Sebuah pintu muncul dan dari pintu itu muncul Tallboy yang merupakan pelindung Ian. Tallboy membunuh Bill dengan sangat brutal. Waktu berlalu, Tom pergi ke motel Bill menginap. Ia melihat Ian baru keluar dan membawa sesuatu yang besar dengan mobilnya. Saat Tom memeriksa ruangan Bill, ia tidak bisa menemukan siapapun. Setelah itu, Ian memakan banyak burger. Sepertinya memanggil Tallboy membutuhkan banyak energi. Keesokan harinya, Ian sudah di rumah dan mereka akan memulai pelatihan mereka hari ini. Kebanyakan isi pelatihan ini adalah melatih kemampuan Jill membayangkan sesuatu. Jill mencoba menggambarkan seekor kelinci. Tak lama kemudian sebuah pintu berwarna biru muncul. Dari pintu ini muncul kelinci namun keadaannya sangat mengkhawatirkan. Tak lama kemudian kelinci ini mati. Ian berkata ini wajar karena masih dalam proses. Namun ternyata anjing yang Jill temukan di rumahnya adalah buatan Ian sebagai hadiah. Saat di dalam rumah, Jill menemukan ponselnya yang sudah rusak. Ia tidak mengingatnya sehingga Ian berkata kalau ponselnya jatuh dan rusak. Ian melakukan ini agar Jill tidak bisa Tom hubungi. Jill menjelajahi rumah ini yang memiliki halaman luas. Di salah satu ruangan ia menemukan sebuah boneka anjingnya yang sangat mirip dengan anjing yang dibuat Ian untuk Jill. Melihat ini membuat Jill mengingat sesuatu. You said you made the dog. Why did you choose that particular dog? Jill memberitahu kalau saat ia kecil ia memiliki boneka anjing yang sama persis dengan anjing yang dibuat Ian. Kini Jill mencurigai Ian sehingga kini ia ingin pulang ke rumahnya. Di tempat lain, Tom mencoba menghubungi Jill namun tentunya ia tidak bisa melakukannya. Tak lama kemudian anjingnya mendekatinya. Namun saat melihat keluar, ia melihat anjing yang sama namun memakai pakaian. Karena penasaran, Tom mengikutinya. Anjing itu mengarahkan Tom ke rumah Ian. Tom memasukinya yang tentunya saat ini rumahnya sedang kosong. Tom menjelajahi rumah Ian dengan leluasa. Ia pergi ke basement dan di balik tumpukan kardus ia menemukan banyak pintu kecil. Di dalam kardus ia menemukan banyak makhluk yang Ian ciptakan. Di sana juga ada banyak gambar seperti Tallboy dan juga pasukan krayon warna-warni. Tom juga menemukan foto masa kecil Ian. Kini Tom tahu kalau Ian dan Jill memiliki ayah yang sama. Namun selain itu, ia juga menemukan banyak foto Jill saat masih kecil. Sementara itu, Ian dan Jill sudah pulang. Mereka ditunggu oleh Tom di sana. Why were you at the motel last night? What? Tom bertanya kenapa Ian di motel semalam dan tentu Ian membantahnya. Tom memberitahu kalau ayah Jill ingin bertemu dengannya namun saat ke motel yang ia temukan hanya Ian. Jill menyadari kalau Ian adalah saudara tirinya. Jill kini ingat kalau saat ia kecil ia juga pernah ke summer house sebelumnya. Dan boneka anjing yang Jill temukan di sana juga boneka Jill yang tertinggal di sana. Tentu perasaan Jill campur aduk. I did something big. I did something really big. And I want you to see it. Kemudian Ian menunjukkan mayat ayah mereka yang dimakan banyak anjing yang dipelihara Ian. Jill membenci ayahnya namun bukan berarti ia ingin ayahnya mati. Ian pikir ia sedang membantu Jill. Namun menurut Jill, Ian baru saja merebut kesempatannya untuk berbaikan dengan ayahnya. Jill lebih memilih menelpon polisi. Ian mengakui kalau ialah yang membunuh Bill, Jason, dan juga pemilik asli rumah ini. Setelah Ian ditangkap polisi, Jill sedang bersama Tom membicarakan masalah mereka. Tom berkata yang ia inginkan adalah untuk membuat keluarga bersama Jill dan memiliki anak. Namun Jill terlalu takut untuk menjadi seorang ibu. Mereka berhubungan badan dan tanpa Jill sadari ia menciptakan sebuah pintu. Bedanya kali ini pintunya terbalik.
Mereka membukanya dan yang mereka temukan adalah seorang bayi tanpa tangan atau kaki. Tentu mereka bingung dengan harus diapakan bayi ini. Jill tidak membayangkan memiliki anak ini, namun ia mengakui kalau ini adalah anaknya. Namun Tom terlalu terkejut, ia bahkan tidak ingin menggendongnya. Di tempat lain, Ian sedang di perjalanan dikirim ke kantor polisi. Sebuah bis sekolah menghentikan mereka. Di saat yang sama, Tallboy muncul atas perintah Ian. Polisi menyadari Tallboy, namun mereka pikir Tallboy hanyalah orang jelek yang tidak berbahaya. Tanpa ragu, Tallboy langsung menyerang dan membunuh para polisi ini. Semua ini dilakukan agar Ian bisa terbebas. Ian ke rumah dan melihat Tom yang keluar karena tak sanggup melihat anaknya. Ian ingin bertemu Jill, namun tentu Tom melarangnya. Tom melapor pada polisi yang sedang memeriksa rumah Ian. Ian menggunakan Tallboy untuk membunuh polisi itu. Tak hanya itu, Ian juga menciptakan pintu baru. Dari pintu itu muncul makhluk menyeramkan berwarna merah. Sementara itu, bayi yang diciptakan Jill tidak bisa bertahan hidup dan akhirnya mati. Ia keluar rumah dan menyadari ada pintu yang baru diciptakan Ian. Dari darah mayat polisi yang dibunuh Tallboy, ada undangan untuk Jill pergi ke kota hantu. Di tempat lain, Tom tersadar di sebuah tempat karena Tallboy membawanya. Mereka berada di sebuah komplek perumahan milik Bill yang kini diwariskan pada Jill. Ian berkata kalau ia mencintai Jill walau tahu ia dan Jill memiliki hubungan darah. Tiba-tiba Ian merasakan sakit di tubuhnya dan hal ini dimanfaatkan Tom untuk melarikan diri. Ian terlalu lemah untuk mengejarnya sehingga Tallboy lah yang mengejarnya. Di malam hari, Jill sudah sampai di kota hantu. Sesuai namanya, walau banyak rumah di sini, namun tak ada siapapun yang tinggal di sini. Petugas keamanan memergoki Jill dan bertanya kenapa ia di sini. Last time I checked, it's ain't Halloween. Y'all gotta go home. Tak lama kemudian, pasukan krayon Ian muncul dan menyerang petugas keamanan. Ban mobil Jill juga dilubangi sehingga Jill melarikan diri dengan berlari. Saat bersembunyi, ia bertemu dengan Tom di sebuah rumah. Tom terluka namun nyawanya tak dalam bahaya. Jill pikir kalau ia harus kembali membangkitkan Pretzel Jack. Namun Tom tidak peduli dan malah mengajak Skiddy Pop-Up. Jill menyadari kalau Tom yang dihadapannya adalah palsu. Ternyata Tom ini adalah buatan Ian yang sedang Ian kontrol dari kejauhan. Jill melarikan diri namun Tom palsu mengejarnya. Dengan menggunakan kayu, Jill menusuk perut Tom palsu. Terlihat kalau darah monster berwarna putih. Di saat yang sama, Tom yang asli melihat Jill membunuh Tom palsu. Untuk membuktikan ia asli, Tom menyayat tangannya yang menunjukkan darah berwarna merah. Keesokan harinya, pasukan krayon Ian masih mencari Jill dan Tom. Jill dan Tom menyusun rencana. Jill meminta Tom pergi untuk mencari bantuan karena yang diinginkan Ian adalah Jill. Saat mereka akan pergi, Ian menemukan mereka. Tentu Tallboy juga ada di sana. Jill dan Tom melarikan diri dari Tallboy. Namun sepertinya Ian terlalu lemah untuk berlari. Jill dan Tom bersembunyi di salah satu rumah. Jill sudah mencoba membuat Pretzel Jack namun entah kenapa ia selalu gagal. Tom akan berjaga untuk memberi waktu Jill membangkitkan Pretzel Jack. Jill berkonsentrasi dan hampir berhasil membuat pintu, namun di saat yang sama Tallboy memasuki rumah. Tom memancing Tallboy untuk tidak ke atas di mana Jill berada. Jill terus berkonsentrasi dan akhirnya ia berhasil memunculkan pintu. Dan akhirnya Pretzel Jack kembali muncul sambil freestyle. Kini saatnya pertarungan Tallboy melawan Pretzel Jack dimulai. Pretzel Jack terlalu OP bagi Tallboy sehingga pemenang pertarungan ini adalah Pretzel Jack. Tom tahu walau mereka aman selama Ian masih hidup, Tallboy akan terus bangkit. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan membunuh Ian. Kini giliran Ian yang diburu. Tentu Ian tak menyerah. Dengan sisa kekuatannya, ia kembali menghidupkan Tallboy. Selain Tallboy, Ian juga masih memiliki tentara krayon. Ian bersembunyi di rumah sementara Jill dan yang lainnya sudah mengetahuinya. Mereka memasuki rumah itu dan di salah satu ruangan Jill melihat mayatnya sendiri. Sepertinya Ian pernah mencoba membuatnya namun gagal. Selain itu, di salah satu ruangan juga ada banyak pintu berbagai ukuran dan warna dengan Ian. Yang diinginkan Ian adalah memiliki hubungan. Satu-satunya keluarga Ian yang ia sayangi adalah Jill. Ian ingin Jill mengontrol kemampuannya. Jill ingin mengontrolnya untuk melindungi orang-orang. Ian belum lama ini tahu kalau Jill ada.
Saat ia tahu, saat itulah Ian mencarinya. Pretzel Jack melihat Ian dan akan membunuhnya, namun Tallboy muncul dan membalas dendam dengan membelahnya. Kini Jill terjebak di antara Ian dan Tallboy. Tom muncul dan mengurung Tallboy di ruangan berbeda, namun Ian mencoba melawan. Jill menusuk Ian untuk menghentikannya. Kemudian Tom menyingkirkan Jill sehingga Tallboy yang terbebas malah membunuh penciptanya sendiri. Setelah Ian mati, semua pintu menghilang, namun monster yang diciptakan akan tetap ada walau tak bergerak. Waktu berlalu, Jill dan Tom masih bersama dan mereka bahkan memiliki anak bersama. Sama seperti Jill, anaknya juga memiliki kemampuan yang sama dengannya. Dan dengan begitu, series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini menarik karena bisa menciptakan monster dari imajinasi. Namun sayangnya menurut Mimin eksekusinya kurang ngena, jadi Mimin gak terlalu enjoy nontonnya. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah PES. Series ini cuma 6 episode dengan durasi 40 menitan. Tapi dibuat sangat panjang dan lambat bikin Mimin ngantuk nontonnya. Terlalu banyak ngomong yang gak penting. Mungkin kalau dipangkas ceritanya paling cuma 3 episodan. Jadi untuk PES, Mimin kasih rating 5/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesarnya adalah Ian ternyata saudara tiri Jill. Namun selain itu nggak ada twist lain yang ngena. Buat Mimin, twist ini kurang kuat karena kita nggak pernah dijelasin tentang keluarga Jill dan Ian. Mungkin kalau ayah mereka juga memiliki kekuatan serupa, ceritanya mungkin lebih menarik. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 5/10. Yang keempat adalah ending. Ini series progresnya lambat banget, tapi pas udah sampai ujung malah dibuat buru-buru. Mimin gak bisa enjoy endingnya karena monster buatan Ian kayak terlalu tolol. Padahal kekuatannya sangat overpower, jadi untuk ending Mimin kasih rating 5/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin pikir season keempat ini adalah yang paling Mimin gak suka dibanding season sebelumnya. Ceritanya lambat, endingnya juga kurang greget. Paling ngeselinnya sih kebanyakan ngomong. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 7/10. Jadi overall rating Channel Zero season keempat adalah 6. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.